Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 tentang bagaimana karya Tuhan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Firmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta isi yang begitu luar biasa. Sehingga kita bisa melihat karya ciptaan Allah itu sebagai karya yang sempurna. Mari kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi awalnya belum berbentuk, kosong, gelap. Dan roh Allah melayang-layang menunjukkan permulaan waktu dan keteraturan yang akan datang dari kekacauan oleh kuasa Allah. Kemudian pada hari pertama, Allah berfirman, "Jadilah terang," dan terang itu jadi. Ia memisahkan terang dari gelap, menciptakan siklus waktu yang kita kenal petang dan pagi atau malam dan siang. Hari kedua, Allah memisahkan air di bawah dan di atas cakrawala untuk menciptakan ruang. Hari ketiga, air berkumpul menjadi lautan. Daratan muncul. Daratan ditumbuhi tumbuhan dan pohon-pohon berbuah. Semuanya ciptaan itu dinyatakan baik. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang di cakrawala. Matahari, bulan, bintang, itu semua untuk menerangi bumi, memisahkan terang dari gelap dan menjadi tanda waktu. Hari kelima, lautan dipenuhi makhluk hidup. Burung-burung diciptakan Allah, memberkati mereka untuk berkembang biak. Dan yang hari keenam, Allah menciptakan berbagai jenis binatang liar, ternak, dan binatang melata. Semuanya itu diciptakan Tuhan dengan baik. Adik-adik, dari semua yang diciptakan Tuhan itu, manakah proses penciptaan yang paling adik-adik sekolah minggu sukai? Apa? Semuanya kah? Adik-adik, kalau kita perhatikan dari proses penciptaan itu, Allah selalu katakan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu artinya dari semua ciptaan yang Tuhan ciptakan adalah sebuah karya Tuhan yang sempurna. Dan semuanya diciptakan Tuhan dengan baik. Jadi dari proses penciptaan itu kiranya tidak ada lagi adik-adik sekolah minggu yang merusak dan menghancurkan ciptaan Tuhan yang sempurna itu. Janji adik-adik? Mana dong suaranya? Abang mau dengar. Oke, kalau sudah berjanji, jangan lupa dilaksanakan ya. Amin adik-adik.